Tontonlah film sesuai umurmu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Oke, hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat menarik sekali. Ya, sebelum kita merdeka seperti sekarang ini, kita pernah yang namanya mengalami suatu peristiwa penting, detik-detik proklamasi. Di sini dimulai dengan adanya ini. Tahu nggak ini? Siapa ini? Ada yang tahu? Koiso, janji apa itu Bu? Janji palsu. Janji aja bisa palsu, apalagi omongan manismu. Oke, janji Koiso. Koiso itu adalah seorang jenderal Jepang. Nah, pada Perang Dunia sekitar tahun 1944, Jenderal Koiso memberikan janji untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi kan Jepang juga penjajah, Bu. Masa kita harus percaya? Nah, itu yang dipikirkan para pemuda pada saat itu. Mereka mulai curiga dan tidak percaya pada Jenderal Koiso, sehingga para pemuda itu bergerak diam. Bu, apakah pada saat itu Bung Karno dan Bung Hatta mendekati para pemuda? Tepat, Raja. Nah, sekarang mari kita bayangkan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Here is the actual bombing of the mighty USS Arizona by Jap planes. On schedule. The first landing was made on December 8th. And during the 2 weeks following, beachheads were successfully secured at 6 points on the Arctic Circle. Japanese time, the first atomic bomb hit an enemy target. Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I did in this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms.
Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahir mendengarnya. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Saudara, kita harus melaksanakan rencana kita harus menuju kemerdekaan Indonesia. Tahu itu, Jepang teh masih menguasai tanah Indonesia. Tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum saudara. Terdapat berita yang mengembirakan bagi kita semua, yaitu adalah berita Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita itu dari radio BBC. Maka dari itu telah terjadi kekosongan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda bawakan tadi. Tapi yang saya bingungkan, yang Anda maksud tentang kekosongan kekuasaan, maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Apakah ini artinya Indonesia merdeka? Bukan, Jepang kalah bukan berarti mereka memberikan kemerdekaan kepada kita. Kita harus merebutnya. Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi mereka masih berunding dengan pihak Jepang. Bukankah itu berbahaya? Justru itu, kita tidak mau kemerdekaan ini hadiah dari Jepang. Kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia. Kapan kita bergerak? Malam ini, kita akan bicara langsung kepada Bung Karno. Merdeka! Merdeka! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahir, Wikana, Sukarni, Singgi, Yusuf Punto, Buntaran, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil kepentingan rakyat. Bung Hatta dan Ahmad Subarjo nampak ada di rumah Soekarno saat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi, maaf, apakah kita bisa tegur dan Soekarno? Apakah beliau ada di rumah? Kang Mas ada di rumah. Ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada keperluan yang ingin kami sampaikan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Masnya dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya, ada apa? Para pemuda mencari. Ingin berbicara penting katanya. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu kami para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya dan setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal ini dalam rapat PPKI karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuasaan itu sendiri. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini gorok leher saya. Saya tidak akan melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta Bung Hatta untuk mengundang anggota PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda itu menuntut kita agar segera memproklamasikan kemerdekaan.
Tetapi kita tidak bisa gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk bisa mempersiapkan semua ini dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah melawan sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Masalah kemerdekaan yang akan datang di sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, mereka juga masih muda. Pemikiran mereka juga masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar bisa mempersiapkan semua ini dengan matang, agar semua ini tidak berantakan. Kita semua sepakat ya, Bu? Ya, Bu. Meskipun dengan berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka mengadakan pertemuan sekitar pukul 11 malam pada tanggal 15 Agustus di Jalan Cikini 71, Jakarta. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Saudara-saudara, Bung Karno telah menolak untuk segera melakukan proklamasi. Jadi kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Bagaimana kalau kita tulis saja Bung Karno dan Mohatta, lalu kita desak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negeri ini. Ya, kita akan membawanya ke tempat terpencil dan membujuk mereka. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, gimana kita akan membawanya? Bagaimana jika di Rengas Dengklok di suatu kota dikawal dengan Karawang, tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanjo Subeno dan letaknya di bawah komando Daidan Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daidan di Jakarta. Bagaimana kalau yang memimpin pelaksanaan acara ini Sudanjo Singgi saja? Saya akan menghubungi Subeno untuk memberitakan rencana ini. Assalamualaikum Subeno. Waalaikumsalam Darwis, ada apa? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sudah sepakat akan membawanya ke Rengas Dengklok. Dan bisakah kau memberikan keamanan kepada kami? Tentu saja, saya akan mengamankan kalian semua. Baiklah, terima kasih Subeno. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Bagaimana jika besok subuh pukul 4? Malam Latif, aku pinjam peralatannya ya. Untuk apa? Atau untuk suatu keperluan. Baiklah, sebentar saya ambilkan. Silakan masuk. Sebentar saya ambilkan. Ya. Terima kasih Latif. Sama-sama. Para pemuda pun menyetujui ide weekend tersebut. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 pagi, Ir Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sadojo Singgi, Soekarni, Wikana, Dr. Muwardi, akhirnya menuju kediaman Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Jadi gini Bung, Anda harus ikut kami. Kalian akan bawa saya kemana? Menuju ke Rengas Dengklok yang sudah disetujui oleh para pemuda. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Di sisi lain, setelah dari kediaman Bung Hatta, mereka menuju ke rumah Bung Karno. Bung Karno, Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kalian mau membawaku kemana? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kami akan bawa Anda, istri dan anak Anda untuk ikut bersama kami. Tapi harus berangkat sekarang juga. Baiklah kalau begitu. Rombongan Ir Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh pada tanggal 16 Agustus 1945 dan disambut dengan baik oleh Sudanjo Subeno dan Jiao Qixiong yang memiliki rumah di Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Kalian harus menjaga mereka sebaik mungkin. Jangan sampai lolos. Baiklah, Bung, percayakan semuanya kepada kami. Maaf atas kacauan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Sekarang siapapun kalian memaksa saya. Kalau saya bilang tidak, ya tidak akan.
Sehari di Rengas Dengklok, golongan pemuda gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas campur tangan Jepang. Namun, Singgi menangkap gelagat dari Soekarno bahwa bersedia memproklamasikan kemerdekaan. Pada pukul 10, bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok. Jakarta berada dalam keadaan tegang pada tanggal 16 Agustus 1945 pada rencana diadakannya pertemuan PPKI, tapi Soekarno-Hatta tidak ada di tempat dan Ahmad Subarjo mencarinya dan bertanya kepada Wikana dan Yusuf Kunto. Apakah Anda tahu tentang keberadaan Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu, atuh Bung. Jangan sembunyikan Soekarno dan Hatta. Beritahu saya akan memikirkan dan membantu mempercepat proklamasi yang akan mendatang. Baiklah, saya tunjukkan tempatnya. Anda akan diantar oleh Yusuf Kunto ke tempat Bung Karno dan Bung Hatta. Bung antar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Beliau telah menjanjikan kesepakatan mempercepat proklamasi ini. Baik, Bung. Mari ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong serahkan Bung Karno dan Bung Hatta. Tidak akan. Apakah proklamasi dapat dilakukan tengah malam nanti? Tidak akan. Sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta. Lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu meminta banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalam untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 itu pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi. Jaminannya saya yang bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Percayakan pada saya. Mari kita pulang untuk mempersingkat waktu. Baik, saya pegang omongan Anda. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indes, Jakarta. Tapi Jepang melarang dan mengerahkan rapat persiapan kemerdekaan ke Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 pada pukul setengah 12 malam. Konbanwa, toshi mashita kabun. Ya pun osukuni, ochi mashite, moshiwake arimasen. Jichu wa, ashita jishi, shuro, yokuruchu no. Kaikaku ni suite hanashiau basho ngai chuyo nan desu. Honte desu ka? Sore nara, doso o haire kudasai. Arigatou gozaimasu, Maeda Taito. Jitsu wa sono shire o kito watashi mo orasaku omemasu. Dewa masu ni shimura no tokoro o itamimasu. Hanashi o toko kata ga tekuru karno shiramasen. Konbanwa, koko Nikita Noa, Indonesia no dokore chuno, kairi OPPK ini, iki wa shite itadaku temdes. 覚えておきなさい。日本はもはや現状を変えることを許しています。日本は列国の54個人のです。これは茶碗の台、中国軍司令官の方針したがっています。したがって独立準備委員会の会議を開いて独立宣言を行ってはなります。 Setelah ditolak, berunding kembali dengan Maeda. Sore nara, konton wa Nikoyo no Kensuno Yamamoto Sokuno Tokoro ite mimasu ka? Arimashita, daijobu desu. Konbanwa, Indonesia no dokore chu kaikaku ni suite ohanashi shitau no desu ka? Kona, mayu naka ni nani o shiteru no desu ka? Watashi wa kono jikan no mukaeru usumairu wa arimasen. Moi, koreijo, nahon gawa to Indonesia no dokore chu ni suite hanashi mo imiganai. Pintu kami arimashita. Ah, soso omachi kudasai. Ima mote ikimasu. Arigatou gozaimashita.
Proklamasi ditulis di meja makan Rumah Laksamana Maeda oleh Soekarno, Mohatta, Soebardjo, dan disaksikan oleh anggota PPKI, golongan muda seperti Soekarni, Sudiro, BM Diah, dan lain-lain. Bagaimana bunyi rancangan awal teks pembukaan Undang-Undang Dasar? Bagaimana dengan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Dilanjut dengan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan yang lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kono bunsoe, no somai ni suite deska, koko ni iru Indonesia no, koko mino, dei yosen, gusomel no suri deska. Iji bunu susaki sawani hono kiyoro kusano rude, dan inga somai suru no aya meta hogai desu. Kore wa subete Indonesia no koseki dakara, Indonesia koko mino, nano moto ni somei, sararu pegi das. So desu ne, watashi mo sensei desu. Daiyan ga arimasu. Kono bunso ini wa anata to bunhata ga Indonesia kokumin no daiyo to shite somai shite wa ikaka desu ka? I daiyan desu ne, minasan. Do omaimasu ka? Sensei desu. Dewa, minasan ga mensinara, kono bisya ohoyaku, taipu sebaiki desu ne, meja joju, taipura ita wa arimasu ka? Moshiwake, arimasen, minasan. Nihongo yo na taipura ita, shiko moto imasen. Romajino taipura wa arimasen. Kalau begitu, kalian tolong carikan mesin tik huruf Latin agar teks proklamasi ini dapat segera diketik. Baiklah, Bung. Setelah beberapa lama, para pemuda kembali dengan membawa mesin tik huruf Latin. Bung, kami berhasil mendapatkan mesin tiknya. Dengan bantuan Nyonya Satsuki Mishima, kami berhasil mendapatkan mesin tik ini di kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Kantor Kriegsmarine, apa benar Dr. Herman Kandeler memberikan mesin tiknya ini kepada kalian? Iya, Bung. Kami sudah meminta izin, tapi Dr. Herman Kandeler tidak dengar. Ya sudah, kalau begitu segera berikan mesin tik ini kepada Sayyidu Melik agar dia segera bisa mengetik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Ini Sayuti, mesin tiknya. Oh ya, saya akan ketikkan naskah proklamasinya sekarang. Ini Sayuti, naskahnya. Baik, Bung. Terima kasih. Ini naskahnya. Baik, saya akan sampaikan ke yang lain. Sayuti kemudian membuang naskah tulisan tangan Soekarno ke dalam tempat sampah, lalu membawa naskah ketikan dan pergi mengikuti BM Diah. Setelah semua yang hadir telah melihat naskah hasil ketikan beserta perubahan ejaan yang dibuat oleh Sayuti, tokoh-tokoh perumus naskah teks proklamasi dan para pemuda pulang satu persatu. BM Diah yang bermaksud untuk membereskan mesin tik yang digunakan Sayuti, melihat tulisan teks tangan Soekarno berada di dalam tempat sampah. Dia memutuskan untuk mengambilnya. Sayuti yang kebetulan masuk ke dalam ruangan itu memandang BM Diah dengan keheranan. Apa kamu ambil lagi? Naluri saya sebagai wartawan ingin mengambil naskah ini. Yaudah kalau gitu, bawa aja. Setelah usai perundingan di Rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberi kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, kalian udah mempersiapkan untuk proklamasi besok bagaimana? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bendera akan saya siapkan. Bagaimana kalau kita beri nama bendera tersebut Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita namakan bendera Sangsaka Merah Putih. Ya sudah Kang Mas, istirahatlah untuk mempersiapkan proklamasi besok. Soekarno pun beristirahat. Sementara suasana malam menjelang proklamasi terasa semakin hening. Di tengah segala keterbatasan, Sangsaka Merah Putih telah siap.
Tak banyak yang mengetahui bendera pusaka itu sebenarnya telah dijahit setahun sebelumnya, pada tahun 1944. Dengan bahan kain katun yang diberikan oleh pemerintah Jepang, Ibu Fatmawati dengan penuh ketekunan menjahit bendera tersebut menggunakan tangan, satu jahitan demi jahitan, karena alat-alat yang ada sangat sederhana. Setahun berlalu dan kini bendera itu akhirnya akan berkibar menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa yang merdeka. Pada pukul 5 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Tolong kamu sebarkan dan banyak teks proklamasi ini untuk segera disiarkan kepada seluruh dunia. Baiklah, Bu. Pagi itu di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dipadati oleh sejumlah massa. DR Muwardi meminta penjaga proklamasi menjaga keamanan sekitar wilayah yang akan dijadikan untuk tempat proklamasi. Menjaga keamanan sekitar wilayah yang akan dijadikan untuk tempat proklamasi. Baik, siap laksanakan. Tolong kamu siapkan alat komunikasi yang digunakan untuk penyambutan proklamasi, seperti pamflet, pengeras suara, dan lainnya. Baik, siap laksanakan. Suhud, bisakah kamu menyiapkan tiang bendera? Dan tolong ambilkan bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Baiklah, Sudiro, akan saya lakukan. Situasi krisis ketika menjelang pembacaan proklamasi karena Soekarno dikabarkan menderita sakit malaria. Namun, tekadnya demi Indonesia, dia mampu mengalahkan penyakit yang dideritanya itu. Menjelang pukul 10 pagi, hampir semua tokoh-tokoh pejuang telah hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. Para pemuda yang telah menunggu sejak pagi hari sudah tidak sabar lagi. Mereka mendesak DR Muwardi untuk mengingatkan Soekarno bahwa hari sudah siang. Pak Soekarno, hari ini sudah semakin siang. Mengapa pembacaan proklamasi tidak segera dilakukan? Itu lebih cepat, lebih baik. Karena Hatta belum datang, proklamasi kemerdekaan akan dibacakan kalau Hatta sudah datang. Tapi Pak, orang-orang sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan pembacaan proklamasi. Benar Pak, kita harus segera membacakan proklamasi. Saya tidak akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan kalau Hatta tidak ada. Bung Hatta sudah datang. Hatta, akhirnya kamu datang juga. Soekarno, maafkan saya telah membuat kalian semua menunggu. Mari, Bung. Narasi sesuai dengan acara yang telah ditetapkan di bulan puasa, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, IR Soekarno didampingi Muhatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Lurus, langkah tegap maju, jalan. Haluan kiri, jalan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Bendera, siap. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak.
tegak, gerak. Dua langkah ke belakang, jalan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Maju, jalan. Selanjutnya ada sambutan dari Wali Kota Jakarta, yaitu Suwiryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kata sambutan saya ingin sekedar berterima kasih kepada Bung Karno dan Bung Hatta karena sudah bersusah payah untuk sampai sejauh ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada para pemuda yang sangat berantusias untuk segera merdeka. Terima kasih banyak untuk kalian semua, rakyat Indonesia. Merdeka! Merdeka! Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaan, berarti bangsa Indonesia sudah mendapatkan kebebasan. Bebas dari segala bentuk kebenaran dan penguasaan bangsa lain, dan bebas menentukan nasib sendiri. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Para pejuang akan muncul tantangan baru untuk mempertahankan dan melindungi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan pembangunan. Merdeka! 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 Alex, kita harus segera pergi dari sini. Tentara Jepang bisa datang kapan aja. Aku tahu, tapi kita harus pastikan filmnya aman dulu, Frans. Gambar ini terlalu penting. Dunia harus tahu bahwa Indonesia merdeka hari ini. Filmnya ada padaku, tapi aku khawatir jika kita tertangkap sekarang, habis sudah harapan kita. Mereka datang, kau harus lari, Frans. Kau amankan film ini, aku akan tarik perhatian mereka. Gila kau, aku tidak akan meninggalkan kau sendirian. Aku tahu, Frans, tapi kamu harus amankan film ini dulu. Dunia harus tahu bahwa Indonesia merdeka hari ini. Pada waktu kalau kita berdua tertangkap, gambar itu akan hilang. Kemerdekaan tak boleh lenyap begitu saja. Jaga dirimu, saudara. Kamare, goku na. Nanda yo, goku wa tada no kameraman da. Uso, sukuna. Dokuritsu no satsui shite ita daro. Are wa tado no kiroku da. Kojin teki na kiyomi de. Film wa doko da? Shiranai, kamera wa kowareta. Mo nani mo nokotte nai. Nakama, gamote nigeta no ka? Damaruna, Nihongo wo nameru na yo. Cepat ambil ini. Ada apa, Frans? Kenapa panik sekali? Ini gambar proklamasi. Satu-satunya bukti yang kita punya. Alex sudah tertangkap. Aku tidak bisa kembali. Terus aku harus gimana, Frans? Kamu harus kubur ini sekarang juga. Di belakang rumah, dekat pohon pisang. Apapun yang terjadi, jangan beritahu siapapun. Nah, itu tadi kisah para pemuda pada masa kemerdekaan. Jadi bukan hanya Bung Karno dan Bung Hatta yang berjuang, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kalian juga bisa mencontohnya. Bu, saya baru sadar sejarah itu ternyata keren ya. Dan romantis sih, tapi dalam versi tragis. Bu, kenapa rakyat Indonesia masih bisa percaya lagi sama janji penjajah? Padahal kan sudah dijajah bertahun-tahun. Karena harapan itu tetap ada. Harapan tanpa tindakan itu percuma. Bu, permisi, saya boleh membaca ulang teks proklamasi biar gak cuma hafal tapi juga tahu artinya. Boleh Raja, tolong bacakan dengan segenap jiwa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Kalau dipikir-pikir, kalimat itu sederhana, tapi berat banget ya maknanya. Iya, kayak satu kalimat yang berubah segalanya. Betul, Sherly. Kemerdekaan itu bukan hadiah. Nah, sekarang mari kita isi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang baik. Oke, cukup pembelajaran hari ini. Besok kita akan mempelajari tentang sidang PPKI. Jangan lupa belajar. Belajar bukan buat nilai, tapi belajar untuk memahami mengapa kita berada di sini hari ini. Bangsa Indonesia.